Langsung stop ya, pas ya. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim maulaya salli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwa limuqtahimi maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Nawayna at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkur wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifada والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat maghrib, dan kita bersyukur karena kita bisa melaksanakannya dengan berjamaah. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah, amin ya rabbal alamin. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan kajian kitab Lubabul Hadis, kitab yang ditulis oleh Al-Hafidh Jalaluddin Abdurrahman ibn Abi Bakrin As-Suyuti. Dan kita sudah sampai kepada bab yang keempat. Di sini dikatakan, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-babur rabi' fi fadilatis salati 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Bab yang keempat mengenai keutamaan salawat atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan dalam kitab Tanqihul Qaul, kitab syarah dari kitab Lubabul Hadis, qala ba'dus sahaba li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ashran liman shalla alaika marratan wahidatan, hal dzalika liman kana hadirul qalbi. Jadi ada sebagian sahabat bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang sebuah hadis yang mana ketika ada seorang hamba bersolawat
kepada Nabi, maka Allah akan bersolawat 10 kali untuk hamba itu yang bersolawat. Maka sebagian sahabat itu bertanya, Allah bersolawat 10 kali bagi orang yang bersolawat kepada Anda 1 kali. Pertanyaannya itu adalah, apakah hal itu bagi orang yang menghadirkan hati, bagi orang yang konsentrasi, bagi orang yang fokus solawatnya? Jadi yang mendapatkan solawatnya Allah 10 kali itu, apakah bagi mereka yang solawatnya harus khusyuk, konsentrasi, menghadirkan hati? Nah, sebagian sahabat bertanya kepada Rasulullah. Rasulullah menjawab, la bal huwa likulli musallin ala ghafilin. Beliau bersabda, tidak, bahkan hal itu bagi setiap orang yang berselawat atas kondisi lalai. Jadi kalau misalkan ada hadis yang mengatakan bahwa ada orang bersolawat sekali kepada Nabi, kemudian Allah bersolawat 10 kali, ternyata itu bagi orang yang bersolawat tidak khusyuk, tidak menghadirkan hatinya, tidak konsentrasi, dalam keadaan lalai saja sudah dapat 10 solawat dari Allah. Dan tidak hanya itu saja, dikatakan di sini, wa yu'tihillahu amsalal jibal wal malaikatu tad'u lahu wa tastaghfiru lahu. Dan Allah memberinya pahala seperti gunung. Allah bersolawat 10 kali, Allah memberikan pahala seperti gunung, dan para malaikat berdoa untuk orang itu dan memohonkan ampun untuknya. Bayangkan kalau yang berdoa itu malaikat, makhluk yang paling setia kepada Allah, makhluk yang gak pernah bermaksiat kepada Allah, doanya tentunya mustajab. Itu bagi orang yang bersolawat dalam keadaan lalai. Wa amma idza kana hadirul qalbi waqtas salati alayya fala ya'lamu qadra dzalika illa Allah taala. Adapun apabila keadaannya menghadirkan hati, nah sebaliknya, kalau misalkan ada orang solawat dia khusyuk, menghadirkan hati di waktu bersolawat kepada Nabi, maka tidak ada yang mengetahui kadar ganjaran, kadar pahala yang diberikan oleh Allah, dan yang tahu itu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Saking luar biasanya solawat, kita solawat dalam keadaan lalai, gak serius, itu sudah dapat pahala yang banyak sekali. Bahkan kalau kita lihat keutamaan solawat dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain, ketika Allah memerintahkan solat kepada kita semuanya, Allah tidak solat. Ketika Allah memerintahkan puasa kepada kita semuanya, Allah tidak puasa. Ketika Allah memerintahkan berangkat haji, umroh, sedekah dan lain sebagainya, Allah tidak melakukan itu semuanya. Tapi ketika Allah memerintahkan untuk bersolawat, ternyata apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah memerintahkan salawat, Allah beserta malaikat juga ikut bersolawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bahkan solawat ini saking pentingnya menjadi salah satu rukun qauli dalam solat. Kalau kita nggak baca solawat ketika tasyahud, nggak sah solat kita. Habis syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebenarnya sampai di situ kita salam itu sudah sah. Makanya kalau ada orang tarawih kok cepat tasyahudnya, bisa jadi bacanya cuma sampai di situ, karena itu cuma paling sedikitnya solawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, itu sah. Tapi yang paling afdol, yang paling sempurnanya salawat, salawat Ibrahimiyah yang biasa kita baca ketika salat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baru salam. Itu yang paling afdol dan paling sempurna. Ustadz, boleh nggak pakai sayyidina atau tidak? Bebas. Ya, kalau kita pakai pendapat yang mengatakan boleh dan lebih utama menggunakan sayyidina. Wong kita ke bapak kita, kalau misalkan langsung nyebut nama, kurang ajar atau tidak? Ya kurang ajar.
tetap bapak, papa, ayah, abi, ke ibu misalkan nyebut nama langsung, ya kurang ajar. Lah ini sekelas pemimpin para nabi dan para rasul kita panggil mat, ya nggak pantas. Makanya kita pakai pendapat yang mengatakan bahwa diperbolehkan bahkan dianjurkan menggunakan sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau seandainya ada yang tidak pakai, tetap sah-sah saja. Karena memang mungkin pakai pendapat yang tidak usah sayyidina, langsung Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Gak perlu kita lihat apakah dia pakai sayyidina atau tidak, yang penting sama-sama bersolawat. Tidak hanya itu juga, selain menjadi rukun qauli dari sholat, sholawat juga menjadi rukun dari khutbah Jumat. Nah, khotib misalkan lupa nggak bersolawat, nggak cukup khutbahnya, harus diulang. Makanya kalau khotib itu pasti ada alhamdulillah. Habis alhamdulillah apa? Alhamdulillah, habis itu syahadat ya. Syahadat itu nggak wajib itu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nggak wajib. Yang wajib itu Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terus ada wasiat takwa, ada bacaan Al-Quran, itu harus dibaca itu. Dan kalau mazhab Syafi'i, kalau sholat Jumat itu minimal 40. Kalau nggak sampai 40, misalkan kok cuma 35, maka sholat Jumatnya tidak mencukupi alias tidak sah. Apakah nggak usah sholat Jumat? Tetap jalankan sholat Jumat, tapi setelah sholat Jumat bangun lagi sholat duhur. Kalau tidak mencapai 40, Ustadz yang hadir 100 tapi tidur semuanya dari awal sampai akhir, tidak mencukupi. Kenapa? Jamaah yang mendengar rukun-rukunnya imam itu minimal 40. Itu kalau mazhab Syafi'i. Beda dengan mazhab yang lain. Kalau mazhab yang lain ada yang mengatakan 4, 5, 12. Kalau misalkan ada yang melakukan dengan pendapat yang lain, it's okay, kita menghormati. Tapi kalau di sini karena kebiasaannya menggunakan mazhab Syafi'i, berarti aturannya seperti yang pertama itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada 10 hadis tentang keutamaan dari sholawat. Sebenarnya banyak. Cuma yang ditulis oleh Imam Suyuti dalam kitab Lubabul Hadis ini cuma 10. Yang pertama, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran." Siapa saja yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah bersolawat untuknya sebanyak 10 kali, seperti yang saya sampaikan tadi. Solawat dalam keadaan lalai, tidak fokus, itu sudah pahalanya mendapatkan solawat dari Allah 10 kali. Solawatnya Allah itu seperti apa? Bukan kayak kita solawatnya. Kalau solawatnya kita ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau solawatnya malaikat, malaikat memohonkan ampun. Kalau solawatnya Allah, Allah memberikan rahmat atau ampunan. Bukan pas Allah duduk-duduk kemudian Allahumma sholli ala, jangan dibayangkan sama. Allah tidak sama dengan makhluknya. Jadi dalam keadaan lalai saja sudah dapat balasan 10 sholawat dari Allah, apalagi kalau dalam keadaan fokus, maka itu tidak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu tentang pahalanya. Rawahu Muslim wa Abu Daud wa Nasa'i wa Ibnu Hibban an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah. Dalam hadis yang lain juga dikatakan man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran, riwayat yang lain tapi maknanya sama. Siapa yang bersolawat atasku dengan 1 kali solawat, maka Allah bersolawat atasnya sebanyak 10 kali. Tapi tetap kalau kita misalkan bersolawat, tetap harus dengan adab-adabnya. Nah, ada sebagian oknum-oknum solawatan justru nyampur antara laki-laki dan perempuan, itu hukumnya haram. Solawatan di lapangan kemudian campur laki-laki perempuan, bahkan ada yang pacaran di situ sambil rokokan. Boleh rokok silakan, tapi jangan di majelis solawat. Rasulullah nggak suka baunya tembakau. Bahkan pernah diceritakan Rasulullah itu ada seseorang diizinkan melihat Rasulullah. Rasulullah itu hadir tapi nggak mau masuk ke dalam majelis. Ketika ditanya, ya Rasulullah kenapa engkau kok nggak mau masuk? Enggak, di situ ada tembakau di dalamnya.
Silakan kalau mau merokok silakan, tapi jangan di majelis sholawat. Kalau majelisnya selesai atau belum dilakukan, monggo rokok langsung masukkan sak pak-pake, monggo nggak apa-apa. Sak bungkus sih masukkan, tapi ketika sholawatan letakkan dulu. Untuk apa? Hormat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang sholawatan campur laki-laki perempuan, gak dibatasi. Kemudian ada yang sambil pacaran, ada yang cuma joget-jogetan tok, gak pakai mengucapkan sholawat. Nah itu yang kayak gitu itu haram. Kita tetap harus dengan adab. Boleh bawa bendera, tapi tetap mulut itu diucapkan. Silahkan sebagai bentuk cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang kedua, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man shalla alayya alfa marratin lam yamut hatta yubashshara lahu bil jannah. Siapa saja yang bersolawat atasku sebanyak 1000 kali, maka dia tidak akan mati hingga dia diberikan kabar gembira dengan akan meraih surga. Dalam riwayat yang lain dikatakan, siapa saja yang bersolawat atasku 1000 kali, maka dia digembirakan dengan surga sebelum kematiannya. Itu saking luar biasanya solawat. Bahkan dikatakan dalam sebuah kitab oleh sebagian ulama, orang ketika ibadah itu harus syaratnya adalah ikhlas. Khusus solawat, meskipun kita itu solawatnya tidak ikhlas, tetap diterima oleh Allah. Itu kekhususan solawat. Boleh macam-macam solawatnya, bentuknya seperti apapun boleh. Mau yang singkat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, solawat. Mau solawat Jibril, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, solawat. Yang benar ini gimana? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa wasallim? Kadang-kadang banyak yang bingung, muter-muter. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang benar yang mana? Yang benar kalau harokat semuanya. Sallallahu harokat semua. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harokat fathah semuanya. Tapi kalau kasroh semua. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bukan wasallam. Kebolak-balik kadang-kadang nggak paham. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Salah. Kurang tepat. Ya, kalau kasroh semuanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi harokat fathah semua. Kalau kasroh semuanya. Kalau misalkan kunut, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi. Ayo, kok bingung? Wasallim apa wasallam? Hah? Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang benar, yang dilihat sholla. Wa sallallahu Allahumma sholli berarti lim. Wa sallallahu berarti fathah nantinya. Wa sahbihi wasallam. Banyak yang kebolak-balik karena nggak faham sebenarnya, kurang tepat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadis yang ketiga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha ashran. Siapa saja yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah bersolawat kepadanya 10 kali dengan sebab solawat itu. Wa man shalla alayya ashran sallallahu alaihi biha mi'atan. Siapa saja yang bersolawat kepadaku 10 kali, maka Allah bersolawat kepadanya 100 kali dengan sebab solawat itu. Wa man shalla alayya mi'atan sallallahu alaihi biha alfan.
Siapa saja yang bersolawat kepadaku 100 kali, maka Allah bersolawat kepadanya 1000 kali dengan sebab solawat. Wa man shalla alayya alfan lam tamassahun nar ay naru jahannam. Siapa saja yang bersolawat kepadaku 1000 kali, maka neraka tidak akan menyentuhnya, yaitu neraka jahannam. Nah, ini keutamaan yang lain. Solawat sekali berarti Allah bersolawat 10 kali. Kalau kita bersolawat 10 kali, berarti Allah bersolawat 100 kali. Kalau kita bersolawat 100 kali, berarti Allah bersolawat 1000 kali. Kalau kita bersolawat 1000 kali, maka neraka jahannam tidak akan menyentuh kita. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan solawat itu yang selayaknya kita istiqomahkan. Kenapa? Kita nggak pernah ketemu dengan Nabi, kita nggak pernah ketemu dengan Rasulullah. Gimana cara mengenalkan diri kita kepada Rasulullah? Salah satunya dengan memperbanyak solawat. Pernah diceritakan ada orang soleh itu punya keistiqomahan solawat setiap harinya 100. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sehingga dengan izin Allah dia bermimpi ketemu Rasulullah. Ketika bermimpi ketemu Rasulullah, Rasulullah nyambut seakan-akan wis akrab kenal. Tapi suatu ketika dalam mimpinya itu Rasulullah seakan-akan cuek, seakan-akan gak kenal dengan orang itu. Dan ternyata kenapa kok itu bisa terjadi? Ternyata si orang soleh ini berhenti bersolawat, berhenti atas keistiqomahannya yang biasanya dilakukan solawat setiap hari 100, dia sudah lama berhenti. Sehingga apa? Ketika mimpi di waktu itu Rasulullah seakan-akan tidak kenal. Sampai-sampai orang soleh, ya Rasulullah, apakah engkau tidak kenal saya? Rasulullah tetap cuek. Akhirnya dia merenung, akhirnya dia sadar, oh jangan-jangan karena saya sudah berhenti tidak mengamalkan solawat setiap hari 100. Maka akhirnya dia ngerti, sadar, dan bertobat, diamalkan lagi. Sehingga apa? Dengan izin Allah bermimpi lagi bertemu Rasulullah, dan Rasulullah pada waktu mimpi yang berikutnya itu seakan-akan kenal seperti semula, menyambut seakan-akan sudah akrab. Makanya salah satu cara mengenalkan diri kita kepada Rasulullah adalah dengan memperbanyak sholawat minimal 100. Jadi kalau bisa, yang nggak boleh kita tinggalkan itu istighfar 100. Karena Rasulullah itu yang sudah diampuni dosa-dosanya, sudah pasti dapat jaminan surga, selalu istighfar 70 sampai 100 kali setiap harinya. Itu Rasulullah. Lah kita dosanya banyak, ya harusnya tetap istiqomah, bahkan lebih banyak lagi. Makanya yang nggak boleh kita tinggal, sehari istighfar 100 minimal. Kalau bisa lebih banyak bagus. Istighfarnya boleh yang singkat, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Mau yang lebih lengkap, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Yang lebih lengkap lagi, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mau yang lebih bagus lagi, lebih panjang, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Itu apa? Sayyidul istighfar. Baca minimal 100 kalau memang kita pengen istiqomah. Ada lagi yang gak boleh kita tinggal, minimal juga sholawat 100. Yang singkat gak apa-apa, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Boleh lagi kerja, perjalanan, astagfirullah, 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 sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Lagi kerja, lagi nyapu, sallallahu ala Muhammad. Daripada ngapain, daripada ngelamun dan lain sebagainya. Dan yang jangan kita tinggalkan juga bertasbih. Tasbih ini ringan di lisan, tapi di timbangan itu berat. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. 3 ini kalau bisa setiap harinya jangan pernah kita tinggal. Insyaallah nanti pahalanya besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sebelum dilanjutkan ke hadis yang keempat, ada pertanyaan sampai di sini? Belum? Monggo bahas, silakan.
Allah apa? Nabi memberi syafaat. Kita yang masih hidup sekarang ini sampai di akhir zaman. Tapi sering yang kita dengarkan bahwa semoga atas izin Allah kita semua akan mendapat syafaat dari beliau Nabi di akhir zaman. Nah, yang saya ingin jelaskan itu syafaat itu diberikan masih sekarang ini atau hanya khusus nanti di akhir zaman. Syafaat itu artinya apa? Ya, memberi pertolongan. Pertolongan. Syafaat itu artinya adalah pertolongan, dan nanti saat antri semuanya di padang mahsyar, orang-orang itu pada kebingungan mau minta pertolongan kepada siapapun. Soalnya diceritakan dalam sebuah riwayat, matahari itu berapa tingginya? Sejengkal. Dalam sebuah riwayat dikatakan sejengkal, sehingga orang-orang itu banyak yang tenggelam dengan keringatnya sesuai dengan amalnya. Bingung semuanya, anak istri nggak direken, semuanya memikirkan dirinya sendiri untuk cari keselamatan. Dan pada waktu itu terlihat Nabi Adam datang semua. Oh, ada bapak kita, ayo datang semuanya minta tolong. Minta tolong kepada Nabi Adam, tapi Nabi Adam mengatakan nafsi, 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 sendiri-sendiri, sendiri-sendiri. Wong saya dulu makan buah khuldi, ya nggak taat, nggak bisa saya nolong. Wes minta tolong yang lain aja. Nabi Adam menolak. Coba minta tolong ke Nabi Nuh, datang ke Nabi Nuh. Nabi Nuh dimintai, ayo beri pertolongan, berikan syafaat. Karena setiap nabi itu diberikan izin untuk memberikan syafaat. Cuma yang lain sudah diambil semuanya. Rasulullah ini masih disimpan. Nabi Nuh juga mengatakan, wes nafsi, nafsi, sendiri-sendiri. Wong anak saya Kan'an, ya saya nggak bisa jaga, apalagi ngajak kalian semuanya. Coba yang lain aja, yang lain. Terus ke Nabi ini, Nabi ini, Nabi ini, Nabi Isa. Lah sendiri-sendiri aja. Wong umat saya aja nyembah saya kok, saya nggak bisa mencegahnya. Coba yang lain. Yang terakhir Rasulullah, sini semuanya, sini semuanya. Rasulullah itu sujud langsung kepada Allah di bawah ars. Bukan berarti Allah duduk di ars loh ya. Duduk. Kok duduk, sujud Rasulullah itu. Akhirnya Allah memberikan izin untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Kita ditolong, ayo ikut. Dikasih apa? Telaga apa namanya? Telaga Kausar. Orang yang minum telaga Kausar, dia itu tidak akan kehausan selamanya. Ya mudah-mudahan kita juga termasuk di dalamnya. Nah nanti itu syafaatnya. Perbuatan kebaikan di dunia ini, apakah bisa disebut syafaat dari Rasulullah? Syafaatul uzma. Kalau mungkin pernah dengar syafaatul uzma, syafaat yang akan dikasihkan oleh oleh Nabi Muhammad atas izin Allah nanti di hari akhir. Nah, kalau kita sekarang itu pertolongan dari Allah semuanya. Atas berkat taufik dari Allah. Taufik itu pertolongan dari Allah. Kita duduk di sini bukan karena Rasulullah lah. Allah yang menggerakkan kita sehingga kita bisa hadir ngaji. Itu taufik dari Allah, pertolongan dari Allah. Makanya para wali-walinya Allah itu sampai sungkan minta pahala. Ketika sholat berjamaah untuk mengharap dapat 27 derajat, sungkan para walinya. Kenapa? Wong yang menggerakkan saya ke dalam masjid untuk berjamaah itu Allah lah, kok saya nuntut pahala? Wong Allah yang menggerakkan saya. Sampai sungkan. Makanya orang-orang wali-walinya Allah itu gak doa, zikir terus. Tapi dengan zikirnya itu Allah justru apa? Mengabulkan semuanya. Nah, kita kan beda tingkatannya, bukan kelasnya wali. Kalau kita kan wali murid. Jadi ya kalau kita ya minta aja, ya sak puas-puase. Minta surga Firdaus, ya meskipun kita maksiat dan lain sebagainya, surga Firdaus minta, nggak masalah. Karena apa? Allah yang menyuruh, ud'uni astajib lakum, minta kepadaku nanti akan kujawab. Tapi ingat, Allah mengatakan bukan akan kukabulkan, akan kujawab. Minta kepadaku akan kujawab. Jawabannya Allah bisa beda-beda. Kita minta sepeda motor, belum tentu Allah jawabnya dengan sepeda motor. Mungkin dikasih kesehatan. Loh, kamu lebih butuh kesehatan daripada sepeda motormu, ku kasih kesehatan. Kadang-kadang nggak sadar Allah sudah mengabulkan dengan cara yang lain, kita nggak sadar, mana saya nggak dikabul-kabulkan. Dia nggak sadar kalau Allah mengabulkannya lewat
kesehatan yang lebih dibutuhkan dia daripada sepeda motor. Jadi yang di sini itu taufik dari Allah, pertolongan dari Allah. Bukan ya. Kalau misalkan perantara Nabi, perantara itu ya Al-Quran ya, itu kan perantara Nabi mengenalkan Islam kepada kita. Nah kalau misalkan kita bisa ini, itu atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah syafaatul uzma, nanti Allah akan mengizinkan Nabi memberikan syafaat kepada kita di hari kiamat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada lagi pertanyaan? Monggo silakan. Apa hukumnya kalau ada orang bersolawat kita diam aja? Diamnya itu mendengarkan atau gimana? Mendengarkan saja, nggak ikut. Nah, ya. Oh gitu ya. Orang yang paling pelit adalah salah satunya ketika dibacakan nama Nabi dia nggak menjawab solawatnya. Allahumma sholli ala Muhammad, menengai. Itu dikatakan oleh Nabi orang paling pelit. Ya harus dijawab Allahumma sholli alaihi. Tapi kadang-kadang ada yang cara jawabnya salah. Jawabannya seperti ini, shollu ala Nabi Muhammad. Jawabannya apa? Bukan shollu alaihi. Shollu itu artinya ayo bersolawatlah kepada Nabi. Lah kok malah jawab shollu alaihi, solawatlah kepada Nabi. Lah kok malah merintah balik. Ya. Jadi kalau ada shollu ala Nabi Muhammad, itu artinya diperintah ayo kita salawat kepada Nabi. Bukan jawabannya shollu ala Nabi, shollu alaih. Bukan, itu salah itu. Cuma kebiasaan salah itu kok kayak bener. Yang perlu diperhatikan, shollu itu artinya ayo bersolawatlah kalian semuanya. Coba bayangkan, shollu ala Nabi Muhammad, ayo bersolawat kepada Nabi. Shollu alaih, solawatlah kalian kepada Nabi. Lah salah. Jawabannya apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Gitu jawabannya yang benar. Itu kurang tepat itu. Banyak ya di majlis-majlis sholawat shollu ala Nabi Muhammad, shollu alaih. Salah. Gak tepat. Gak tepat. Dia gak paham artinya shollu alaih apa. Jadi kalau ada yang bersolawat atau menyebut nama Nabi, minimal kita Allahumma sholli ala Muhammad. Atau kita hadir majlis sholawat, sebenarnya terus kita menang, ya daripada kita menangnya di rumah, lebih baik menang di majelis sholawat. Daripada kita tidurnya rebahan di rumah, lebih baik tidur saat hadir majelis sholawat. Itu pahalanya lebih besar. Ya, kan kadang-kadang baca sholawat itu ya membuat ngantuk. Apalagi yang dibaca dibak sampai hatam, ngantuk itu. Yang dibaca juga berjanji, yang dibaca Maulaya sholli, itu membuat ngantuk itu. Sampai hatam, sampai berapa fasal itu ngantuk. Daripada kita tidurnya di rumah, lebih baik tidur sambil iktikaf, niatkan saya iktikaf di masjid ini, habis itu Maulaya sholli, turu dapat pahala. Ya, dapat pahala. Dari niatnya itu dapat pahala. Tapi usahakan ketika disebut nama Nabi, jawab Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi. Shallu ala Nabi Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Bukan shollu alaihi. Salah itu ya. Oke, ada pertanyaan yang lain, monggo. Monggo. Berkaitan dengan Nabi. Nabi, ya, itu namanya tawasul dengan amal soleh. Cuma istilahnya menyampaikan ke orang awam dengan cara seperti itu. Kenapa? Ada dalam kitab Riyadhus Shalihin orang yang tertutup dengan batu besar, terus kemudian menyampaikan saya melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini. Amal-amalnya disampaikan. Kalau memang amal saya ini ikhlas karenamu dan benar ya Allah, bukakan batu ini, terbuka. Nah, makanya orang alim itu kadang-kadang menyampaikan kepada orang awam dengan bahasanya, supaya apa? Dia mudah mengerti. Jangan terlalu tinggi, maka ayo kita bertawassul dengan amal soleh, dengan wah malah gak paham. Dilihat dulu siapa yang disampaikan, ayo perbanyak sholawat, habis itu doa, minta. Bukan minta kepada
kepada Nabi. Kenapa? Wong tetap ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Itu maksudnya apa? Ya Allah, dengan berkah sholawat yang saya baca, ampunilah dosaku, hajat-hajat kabulkan. Boleh Al-Fatihah misalkan, kita baca Al-Fatihah, ya Allah dengan berkah Al-Fatihah yang saya baca. Ibaratnya kalau kita yasinan tahlilan, itu kan juga berkah yasin tahlil, tolong sampaikan pahalanya kepada yang meninggal. Nah, boleh ketika kita melakukan amal soleh kemudian kita berdoa, boleh. Ya Allah, saya tadi baca Quran, dengan berkah Quran yang saya baca, hajat-hajat kabulkan, utang-utang lunaskan. Boleh, itu namanya tawassul dengan amal soleh. Cuma ke orang awam tidak disampaikan dengan bahasa yang jelimet, biar nggak tambah pusing ya. Cuma disampaikan wis sholawat sing akeh, habis itu minta, bukan minta kepada Rasulullah, mintanya tetap ya Allah, tetap gitu. Oke, ada pertanyaan, monggo. Lanjut dulu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadis yang keempat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man nasiya sholata alayya faqad akhta'a tariqal jannah. Siapa saja yang lupa bersolawat kepadaku, maka sungguh dia telah menyalahi atau menyimpangi jalan surga. Yang dikehendaki Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lupa itu adalah meninggalkan dengan sengaja. Sengaja dia nggak solawat, males saya solawat. Tapi kalau memang uzur, ya karena sakit sehingga dia tidak sempat, mungkin ya karena saking parahnya, enggak masalah. Berarti kalau dia memang sengaja meninggalkan solawat, tidak mau solawat kepada Nabi, berarti dia telah menyalahi atau menyimpangi jalan surga. Fa idza kana tariku yukhti'u tariqal jannah kana al-musalli alaihi salikan ilal jannah. Lalu apabila keadaan orang yang meninggalkan bersolawat menyalahi atau menyimpangi jalan surga, maka keadaan orang yang bersolawat kebalikannya. Orang yang bersolawat kepada Nabi adalah penempuh jalan surga. Yaitu di antara keutamaannya bisa mendapatkan syafaat dari Nabi. Ya, nanti kan, bukan sekarang syafaat. Kalau sekarang yang kita lakukan itu taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa kalau kita memberikan hidayah kepada siapapun. Wong Nabi juga enggak bisa. Yang mana? Nah, contoh misalkan, kalau misalkan kita katakan sekarang sudah ngasih syafaat, contohnya apa? Contoh seperti ini ya. Ini taufik dari Allah, bukan syafaat. Kalau perantara kita hadir, ini karena Nabi yang memberikan ilmu. Nah, itu kan masalah ilmu ya, ilmu perantara dari Rasul, tapi bukan syafaat namanya. Kalau kita hadir di sini namanya taufik dari Allah, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa ngasih hidayah, Rasulullah nggak bisa ngasih hidayah. Contohnya apa? Abu Thalib. Abu Thalib pamannya ketika meninggal, Rasulullah sudah di sampingnya. Ayo paman, ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi masalahnya di sampingnya ada Abu Lahab sama Abu Jahal. Gengsi. Akhirnya apa yang diucapkan? Tetap saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi Muhammad adalah ponaan saya. Lu kan gagal. Ya. Gagal tetap. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadis yang kelima. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum ala salatan alayya aktsaruhum alayya salatan. Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Sesungguhnya manusia yang paling utama bagiku pada hari kiamat adalah mereka yang paling banyak bersolawat kepadaku. Jadi yang paling banyak itu yang paling dekat dengan Rasulullah. Yang paling banyak solawatnya dia yang paling utama. Yang paling banyak solawatnya dia yang paling dikenal oleh Rasulullah. Makanya kita kan nggak pernah ketemu masalahnya. Kita harus ngasih tanda-tanda kalau memang umatnya Rasulullah. Nanti umat Islam itu bercahaya. Salah satu cahayanya itu muncul dari bekas-bekas wudhu. Makanya kan kelihatan di saat apa tempat padang mahsyar yang gelap dan lain sebagainya nggak kelihatan, maka nanti cahaya dari bekas wudhu itu akan terpancar. Di saat mungkin ya kita bingung nggak tahu yang mana yang umat Islam, cahaya dari bekas wudhu itu terpancar.
Makanya disunnahkan ketika wudhu itu diperpanjang bekas basuhan itu, jangan pas. Kalau misalkan tangan sampai siku, jangan pas siku, tapi lebihkan. Apalagi kalau pas siku ini bisa kemungkinan ada bagian yang nggak terbasuh. Karena siku itu kalau diginikan kan ada yang ketutup. Kalau bisa lebihkan. Wajah juga. Kadang-kadang banyak yang nggak terbasuh wajah itu. Padahal itu wajib. Dan wajah itu termasuk rukun wudhu. Wajah itu yang dibasuh bukan cuma sini sampai sini, tapi lebihkan sampai bawah. Kaki juga, kalau bisa jangan pas di mata kaki, tapi sampai betis. Lebihkan. Kepala sah. Kalau dalam mazhab Syafi'i, sebagian dari kepala sah. Tapi usahakan kalau misalkan mau pakai sunnahnya full semua kepala. Itu sunnah. Dan pahalanya juga lebih banyak. Jadi mereka yang paling dekat denganku pada hari kiamat dan mereka yang paling berhak meraih syafaatku nanti di hari kiamat, loh kan, adalah mereka yang paling banyak bersolawat kepadaku saat di dunia. Nah, jelas kan? Teksnya adalah aqrabuhum minni fil qiyamah, loh, di hari kiamat. Wa ahaqquhum bi syafaati aktsaruhum alayya sholatan fid dunya, yang paling banyak bersolawat. Karena sesungguhnya banyak yang bersolawat kepada Nabi menunjukkan kepada kebenaran cinta dan kesempurnaan tali asih. Jadi salah satu bentuk cinta kita kepada Nabi, perbanyak solawat. Salah satunya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, sholatukum alayya mahaqatun. Solawat kalian kepadaku adalah pelenyap. Maksudnya adalah penghilang bagi dosa-dosa kalian sebagaimana air melenyapkan api. Jadi semakin kita bersolawat itu bisa menghapus dosa-dosa kita. Sebagaimana telah berkata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, solawat atas Nabi lebih dahsyat daya menghapuskan dosa-dosa dibandingkan air terhadap kotoran penghitam di papan. Itu hadis yang ke-6. Hadis yang ke-7. Kita cepatkan biar pas ini. Habis ini ke Pak Kasun ya. Habis Isa ke Pak Kasun ini. Makanya tak cepet-cepetkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man shalla alayya fi kulli jum'atin arba'ina marratan mahallahu dzunubahu kullaha. Siapa saja yang bersolawat kepadaku di setiap Jumat sebanyak 40 kali, maka Allah menghapus dosa-dosa seluruhnya. Man shalla alayya fi kulli jum'atin samanina marratan ghafarallahu ta'ala lahu dzunuba samanina sanatan. Banyak sekali riwayat-riwayatnya ini. Siapa saja yang bersolawat atasku setiap hari Jumat sebanyak 80 kali, maka Allah Ta'ala memberi ampunan kepadanya akan dosa-dosa selama 80 tahun. Ya kalau bisa ya gak usah lihat hari, setiap hari kalau bisa. Kalau bisa setiap hari. Hadis yang ke-8. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ma min du'ain illa bainahu wa bainas sama'i hijabun hatta yusalli alayya. Fa idza shalla alayya in kharaqa dzalikal hijab wa rufi'ad du'a. Nabi bersabda, tidaklah dari suatu doa melainkan antara doa tersebut dan langit terdapat suatu penghalang hingga dia bersolawat kepadaku. Lalu apabila dia telah bersolawat kepadaku, maka robeklah penghalang itu dan terangkatlah doa tersebut. Salah satu adab kita berdoa, jangan lupa baca hamdalah, jangan lupa baca solawat. Kenapa? Kalau nggak pakai hamdalah, nggak pakai solawat, maka doa itu nggak nembus. Ada penghalang di atas langit itu. Dan yang bisa menembus, kalau kita awali dengan solawat, tembus langsung nyampe kepada Allah. Makanya orang tua kita itu menyampaikan, kalau kita doa nggak pakai hamdalah, nggak pakai sholawat, maka cuma terbang di awang-awang, nggak sampai kepada Allah. Yang bisa menyampaikan doa kita kepada Allah adalah hamdalah, sholawat. Makanya alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir lana wa liwalidina. Ditutup nanti wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, langsung walhamdulillahirabbil alamin. Itu bungkus sudah, langsung tembus nyampe kepada Allah. Hah? Yang benar adabnya hamdalah dulu, baru sholawat. Allah dulu, baru sholawat. Itu adabnya, bukan azab sih, adabnya. Di hadis-hadis yang disampaikan ketika kita berdoa, pujilah Allah, baru sholawat. Tapi kita kadang-kadang kebalik.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ya sah-sah saja, enggak dosa, enggak sampai dosa, cuma menyelisihi yang ada di hadis. Ini kurang 1 menit, tinggal sabar. Eman nih gara-gara nerangkan. Hadis 9. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya fi yaumin mi'ata marratin qadallahu lahu mi'ata hajatin. Siapa saja yang bersalawat kepadaku dalam sehari sebanyak 100 kali, maka Allah memenuhi baginya 100 kebutuhan. Yang 70 dari 100 kebutuhan itu untuk akhiratnya, 30 untuk duniawinya. Dan yang terakhir, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi wa malaikatuhu 20 marratan wa lam yamut hatta yubasysyara bil jannah. Siapa saja yang bersolawat kepadaku dengan 1 kali solawat, maka Allah dan para malaikatnya bersolawat untuknya sebanyak 20 kali, dan dia tidak akan meninggal dunia hingga dia diberikan kabar gembira dengan surga. Jadi kalau kita berdoa, adab yang benar sesuai dengan hadis, hamdalah dulu baru solawat. Tapi kebiasaan kadang-kadang solawat baru alhamdulillah. Yo nggak dosa. Cuma kalau mau disesuaikan dengan hadis, alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazid, baru Allahumma sholli ala, baru doa. Nah, ini benar-benar terang ini ya. Harus diakhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.